Buat keranji atau juga cung ketirong yang jawab salam insyaallah berangkat haji paling tidak melo umrah program Pak Wali. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma'an fa ya ibadallah taqwa. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Palembang beserta rombongan, Bapak Camat Sako serta rombongan, Bapak Lurah, ada juga Bapak dari MUI, Ketua MUI Kecamatan Sako Pak Haji Kamaludin, Bapak Ustaz, Ustazah. Insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kita bicara masalah subuh ini adalah tentang futur atau melemahnya semangat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ahmad, hadis yang ke-6253 dan 6254. Antaranya Rasul mengatakan walikulli amalin syirat walikulli syiratin fatrah. Setiap amal perbuatan itu ada semangatnya, dan hati-hati, setiap semangat itu kadang-kadang ada futurnya. Di dalam kamus Ibnu Manzur, futur ini bermakna yang tadinya biasa bersambung tahu-tahu putus, yang tadinya berjalan cepat lambat, yang tadinya ada sekarang mulai berkurang, sehingga lambat laun tubuh rasa mundur maju dikira, laju apa tidak ngitung kancing baju, pecahnya, nah itu lama-lama lagi berhenti. Maka membangkitkan semangat ini yang disebut dengan ghirah, luar biasa Bapak Ibu, dengan perjuangan bersungguh melawan godaan syaitan. Kita ini setiap saat, mengapa subuh itu jadi tolok ukur keimanan seseorang, kata Rasulullah. Setiap kita tidur Bapak Ibu, diikat oleh syaitan di ubun-ubun kita ini tiga ikatan. Kapan tiga ikatan ini lepas? Satu, kalau kita bangun tidur berdoa alhamdulillah, paling tidak alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kalau la tua sudah alhamdulillah jadi itu lepas yang pertama. Yang kedua, kalau ngambil air wudu. Yang ketiga, kalau sholat di subuh itu lepaslah tiga ikatan di ubun-ubun kita. Loh, bagaimana kalau 30 hari kita tidak pernah bangun subuh? 3 kali 3 90 ikatan. 3 ikatan saja sudah bingung. Banyak ngacuaru pikiran kita. Jadi Rasul menggambarkan seperti itu, bahwa tolak ukurnya ini, kata Rasul juga, bagaimana kekuatan iman seseorang subuh itu di kampung itu, jika di masjid itu ada 3 orang sholat subuh, ada 3 orang, maka berarti imannya mulai melemah. Tidak tahu di sini Pak Ketua berapa? Ada 3? Lebih ya? Lebih? 3 orang. Bagaimana gambaran selanjutnya ya Rasulullah? Seperti lemahnya itu seperti serigala memakan anak kambing. Serigala makan anak kambing. Loh, kalau anaknya itu tulangnya masih lembut lagi,
naik turun mahdia nanti Bapak Ibu. Maka wajar kalau subuh itu berjamaah rame, oh Yahudi sudah kabur, imannya yang kuat, tidak bisa goyang lagi. Kalau sudah keimanan kuat, itu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ditimpa dengan batu, diletakkan di padang pasir yang panas, masih menyebut Al-Ahad, Allah. Allah, Allah, tidak berubah iman. Mahal Pak iman ini. Saking sayangnya Allah dengan kita, terakhir jika kita tidak ada amal soleh, tapi kita masuk neraka dulu disiksa, ditimbang kadar iman kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sebelum kamu berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syahadat. Saya mendapatkan kiriman gambar dari teman, katanya memegang benda ini seperti syahadat. Satu jempol kita di sini, 4 di belakang. Ini rukun. Antashhada an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaum ramadan wal haji. Kita lihat, lepas satu, kelingking kita lepas. Haji tidak apa-apa masih. Sebab kita tidak mampu. Ya, tinggal berdoa ya kalau diajak Pak Wali. Amin. Nah, itu. Terus zakat, kalau kita mampu masih bisa zakat. Puasa juga ada yang tidak mampu, boleh tidak. Tapi yang dua ini, syahadat dengan sholat, kalau ini lepas bahaya. Iya. Jangan aku tuh ngecak nyobain tadi. Ada di syahadat sholat. Habis juga tidak ada sholat. Syahadat. Kadar iman kita itu berapa? Ditimbang oleh Allah ya. Bapak Ibu saudara-saudara, putus atau melemah semangat ini sesungguhnya disebabkan oleh yang pertama tadi, kata Pak Wali. Saya sudah menuliskan itu yang pertama, keikhlasan. Kita ini bekerja, beramal soleh sama dengan kita amal soleh. Kalau kamu sholat subuh sendiri bujangan 2 rakaat, kalau sudah keluarga dibalas 70, kalau bersama jamaah dibalas kali 27, kalau di Masjidil Haram kali 1000, kalau di Masjid Nabawi kali 1000, Masjidil Haram kali 100.000. Motivasi ya, supaya kita suka beribadah. Tapi intinya apakah kita beramal untuk beribadah ini ikhlas? Bapak Ibu saudara-saudara, baca buku Kuantum Ikhlas R.B. Sangkan, luar biasa. Dia menggambarkan kalau seandainya, mudah-mudahan tidak, kita dipukul oleh sebatang kayu, paling sakit setempat, pingsan, anggaplah mati saja, mati sudah. Itu benda besar. Tapi kalau benda ini dikecilkan lagi, jadi molekul, jadi atom, jadi ion yang paling kecil, makin kecil benda itu ternyata energinya makin kuat. Bukan saja manusia bisa mati, tapi bisa hapus, Bapak Ibu. Tunggu itu nuklir, bom atom, kalau dulu nuklir, dari benda-benda yang sangat halus, yang bermuatan energi yang luar biasa. Nah begitu Bapak Ibu ikhlas itu. Ikhlas itu tidak terasa dan tidak kelihatan, tapi mempunyai energi, mempunyai membawa kalori yang luar biasa untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa ditembus oleh makhluk selain manusia. Baik.
Jibril saja ngaku kalah dengan Rasulullah. Bayangkan Pak, kata Jibril, ya Rasulullah, aku cuma diizinkan batas ini saja, engkau disuruh naik ke atas. Masya Allah, luar biasa. Ketika kita ingin bekerja, ketika kita beribadah pada Allah, kita tidak mengukur balasan dunia, akhirat sudah nunggu. Dan apabila akhirat dapat dunia, biasanya melok-melok. Ibaratkan pepatah, orang nanam rumput, padi itu luput. Orang nanam padi, rumput turun. Begitu ya. Kita menanamkan akhirat, otomatis dunia ini. Dan jangan kita mengukur, boleh juga, tapi jangan ukuran semata kita karena urusan dunia. Kalau diajak sholat subuh, gimana Pak Teman? Ada lokanya bilang, nanya lokanya dulu boleh gak itu? Ya, iya. Aduh, kui kotak aja kamu. Kapan ini kui jaket sini ya? Laket sini pulau salah. Dinjok salah, tidak dinjok salah. Akhirnya menjadi kufur nikmat. Kufur nikmat. Tapi Allah masih sayang karena Dia masih ada kadar imannya. Bapak Ibu saudara-saudara, semangat kerja menurun karena keikhlasan. Bekerjalah, bekerja. Insya Allah dunia ikut, akhirat utama kita dapat. Faktor yang kedua, iman kita setengah-setengah. Kalau bulan muda, iman kita ini semangat. Sholatnya masih kencang suaranya, Allahu Akbar. Bulan muda. Kalau bulan tua, jadi malaikat sholat aku ngaku kamu. Malaikat bulan tua, malaikat. Apa acak nyambungnya bulan tua dengan bulan muda? Di kantor kapan bulan muda tak hati laporan asal murad Pak. Kapan bulan tua, aduh laporan asal murad. Macam-macam lah gangguan. Nah, jadi iman kita setengah-setengah. Kalau lagi buntu sholat duha, sebab kata Pak Ustaz Abdul Razak ini, kapan sholat duha datang rezeki. Sholat duha pegawai negeri akhir bulan, besok kan tanggal 1. Tanggal 1 tak sholat lagi, ngapalah masuk rekening Pak. Iman ke Tuhan bisa. Iman kita setengah. Kalau kita diuji nikmat, syukur. Diuji cobaan, maka berucap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Orang yang la haula wala itu kita nikmat, bersyukur, ujian, sobat. Diberi tidak diberi, dia masih bersyukur. Mengharap tidak mengharap, diberi tidak diberi, ujungnya tetap bersyukur pada Allah SWT. Dan dia tidak memperdulikan diberi tidak diberi, karena Allah sudah maha pemberi. Dia tidak memperdulikan sayang, pengasih, penyayang, karena Allah sudah maha penyayang. Yang penting wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika kita tidak punya manajemen diri, manajemen diri itu sumber Allah. Mengapa dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu? Mengapa harus mengenal diri dulu baru mengenal Tuhan? Manajemen diri. Saya dapat kiriman kawan juga Pak, ada piket tubuh dalam tubuh kita. Masya Allah, kata saya tertarik antara jam 1 sampai jam 3 piket tubuh. Ternyata di situ pembersihan hati. Begitu Allah menjadikan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Jadi fisiknya sembuh, jiwanya sembuh, rohaninya terangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh kita punya piket, punya aturan. Nuk itu sekendak-kendak, lah tahu sakit jantung, darah tinggi, ya, main gak begadang. Pak, si anu mati Pak,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti lagi yang bertanya kamu. Lagi ngomong bapak, tak usah main gak masih. Ngapo juga darah tinggi pak, dan jantung. Ya, begadang pula. Ngomongnya kok meninggal di rumah. Penting di rumah, ada. Itu bulan tua mungkin. Tidak lagi larinya, tidak turun ke masjid. Larinya ke masjid. Memang ada dulu saya pernah mendengar ceramah Jakarta di TV Pak Dewan Masjid Indonesia itu, selama ini kita memakmurkan masjid. Kalau makmur masjid, masjid memakmurkan kita. Kan begitu. Di rumah sumpah masjid memakmurkan kita, kita ke masjid zikir, ikrar, di sana ada tempat istirahat, ada perpustakaan, ada majelis, macam-macam lah. Masjid sudah memakmurkan kita. Bukan lagi kita memakmurkan masjid. Di awalnya ya begitu. Tidak tahu kita ya. Selanjutnya tidak punya manajemen waktu. Nah yang bahaya lagi, berkawan dengan kawan yang kawan itu kecil dulu Pak Sulaiman. Ya, berkawan itu masalah. Kita laki-laki Pak punya masalah dengan istri, ngadu dengan kawan punya masalah dengan bini. Mama no, ini anak bilang, oh kalau tinggal ke bini main, lah tambah bahaya Pak. Ngadu dengan masalah. Dan ibu-ibu juga macam ini. Jadi pas'alu ala zikri kata Allah, tanya dengan orang ahli zikir, artinya yang banyak mengingat Allah. Jadi jalannya itu hikmah diberikan, bukan sembarangan ngomong. Apa dia Pak masalahnya? Walaupun aku ada masalah, coba Bapak apa masalahnya? Pengalaman saya masalah itu begini, luar biasa. Daripada kalau aku lama tinggal sama cerita banyak dinoi, puji betina banyak dan lain-lain, tambah masalah. Bapak Ibu, ngapo? Ya masalah. Tapi kalau kita berteman dengan ahli zikri, di mana ahli zikri itu dapat? Duduk di majelis, majelis ilmu, majelis zikir, ada disebut dengan majelis ta'an, holako, di mana di situ bertemu ahli-ahli Pak. Ada ahli agama, ada ahli ilmu umum, ya, ada bergabung di situ. Saya disuruh bangun masjid ini, mana baca? Aku udah bacanya pendek, bukan ahlinya saya. Bergabung dengan ahli, bergabung dengan ahli ekonomi, ya. Semua bergabung jadi satu, bersinergi jadi. Tiap hari. Jadi ketika kita di lingkungan kita itu ada orang yang futur, lemah tadi, motivasi ya. Motivasi agama, motivasi ilmu pengetahuan teknologi. Kalau saya Pak pengawas sekolah Bapak ini suka kepada guru-guru, Pak, ujiku itu siapa? Pak, tak baca, memakai laptop kami Pak, ya, belajar. Saya juga dulu tak baca, belajar, ya, belajar. Atau kepala dinas dulu ngomong, duit kamu tuh ada, jangan dibeli kemas galau. Sisihkan, belikan laptop, berlatih belajar. Kalau tidak begitu tidak bisa, nanti tidak bisa. Tidak punya etos kerja, sikap kita, kepribadian kita, watak kita. Ya. Yang penting keyakinan kita, yakin. Kalau di jalan Allah, yakin. Palembang emas itu tercapai, yakin. Yang penting kita berikhtiar sekemampuan kita bersama. Kalau Pak Walidin tidak baca, pasti ada pendukung. Yang terakhir ya jamaah ini kita bersama, sehingga terbentuklah jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Doa jangan lupa. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala din. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kukuhkan, balikkan hati menjadi kukuh kepada agama-Mu.
Di samping itu kita usaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minan nas, hablum minallah. Urusan akhirat dan urusan dunia kita tidak melupakannya. Meningkatkan kualitas ibadah kita masing-masing. Apabila subuh ini sudah sukses, 4 waktu yang lain menyusul. Yakin itu jelas. Sebab tolak ukur Nabi yang ngomong adalah pada sholat subuh. Apalagi kalau subuhnya berjamaah.